Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ketua kelas tolong siapin. Doni tolong. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Luar biasa ya. Tolong dong sampah yang ada di depan dan di belakangnya tolong dibuang. Soalnya Bu, makan sembarangan. Tolong dong soalnya. Tolong dong. Iya, itu soalnya. Inilah apa ya? Bu, soalnya tak ada sini. Gimana? Udah pada sarapan? Belum. Udah, Bu. Rena kenapa belum sarapan? Tuh soalnya di kesini rubuh-rubuh. Makanya bangunnya lebih pagi lagi ya Rena. Dia nggak buat tugas, Bu. Jadi pagi-pagi buat tugas, bukannya sarapan, Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Doni, Hadir, Bu. Maria, Hadir Bu. Sonia, Hadir Bu. Mira, hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. Verma, Hadir Bu. Selvi, Hadir Bu. Rena, Hadir Bu. Wima. Nggak masuk Bu. Kenapa Wima nggak masuk? Tiduran katanya tadi Bu. Kok nggak ada konfirmasi dari Ibu ya? Mama mau berhenti, Bu. Berarti kenapa itu Doni? Dia mau nikah. Mau nikah? Iya. Kenapa siapa? Gak tahu lah, Bu. Intan, Hadir Bu. Ilmi, Bu. Emma, Hadir Bu. Isma, Hadir Bu. Bella, Bella, Hadir datang. Bella juga nggak hadir ya. Oke, berarti Wima sama Bella yang tidak hadir hari ini, oke? Baik, Bu, nama saya belum. Oh, maaf ya Rini. Oke, Rini hadir ya. Maaf ya Ibu Linu. Saya belum Bu. Oh ya Rosida. Rosida anak baru, Bu. Oh ya. Maaf ya Rosida ya. Baik, sebelum Ibu mau memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu Ibu mengajar materi apa? Teks Ada yang narasi, ingat? Bu. Ada yang ingat? Teks narasi, Bu. Baik, Ilmi, teks narasi itu apa Ilmi? Berdasarkan yang Ibu ajar kemarin, Bu, teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Baik, terima kasih Ilmi. Beri tepuk tangan. Baik, kemarin kita belajar teks narasi dan dari situ Ibu mengenalkan bahwa kalian semua paham tentang teks itu ya. Iya, Bu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke dalam teks biografi. Sebelumnya Ibu mau nanya, anak-anak Ibu ada nggak yang dia suka sama seseorang? Suka. Baik itu Artis, Bu. Siapa Doni? Doni suka? Saya suka dengan Jungkook, BTS. Apa yang Doni suka dari Jungkook? Ganteng, udah tuh pandai nyanyi, bisa dance, Bu. Juga terkenal. Terkenal ya? Iya. Karena terkenal ya makanya Doni suka. Iya, Bu. Baik, tolong tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya dengan tepat, mengidentifikasi struktur teks biografi dengan teliti, menemukan pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi. Nah, Ibu tolong tunjukin. Nah, ada yang tahu pengertian teks biografi itu apa? Bu. Apa Doni? Teks biografi adalah tulisan yang memuat identitas seseorang beserta peristiwa-peristiwa yang dialami, termasuk karya yang diciptakan, penghargaan yang diraih, hingga konflik yang dihadapi, Bu. Itu benar ya, bahwa teks biografi itu adalah teks untuk memuat tentang identitas seseorang. Identitas seseorang itu isinya apa aja sih, Bu? Isinya itu ada peristiwa yang dialami tokoh tersebut, lalu ada karya-karyanya, ada penghargaannya, lalu ada hingga konflik-konflik yang
dihadapi oleh tokoh tersebut. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi itu ada 3. Yang pertama itu orientasi. Struktur Bu. Oh iya maaf, struktur teks biografi. Maaf salah baca, maaf Iya ya. iya maklum Bu. Manusia Bu. Maklum Bu. Terima kasih ya pemaklumannya. Ya Bu. Oke, baik. Ada yang punya spidol? Karena ada ibu guru bilang. Iya, ibu lupa ambil spidol di bawah. Ada yang Di punya kantor spidol Pak nggak? Memo, di kantor ada. Di dalam itu tas. Bella ada spidol? Tolong dong, tolong dong. Iya Bu. Ada dong jalannya. Ini ya Bu. Manis. Nah, struktur teks biografi itu ada 3. Ada 3. Yang pertama ada yang tahu apa? Orientasi. Orientasi itu apa isinya? Informasi latar belakang kisah Bu. Benar. Orientasi itu adalah latar belakang tokoh ya isinya. Iya Bu. Latar belakang ini seperti apa sih Bu? Nah, latar belakang ini seperti misalnya Doni tadi menyukai Jungkook BTS. Benar Doni? Benar Bu. Doni tadi menyukai Jungkook BTS. Nah, Jungkook BTS ini sebelum menjadi Jungkook BTS yang sekarang, dia kan pertama menjadi Jungkook BTS pada Jungkook biasanya kan, seperti kita manusia. Lagi dulu. Seperti kita manusia biasa. Nah, isi orientasi ini berisikan berisikan latar belakang si Jungkook BTS ini sebelum menjadi Jungkook BTS yang sekarang. Mengerti anak-anak? Mengerti. Mengerti ya. Maksudnya itu seperti ya Jungkook BTS yang sekarang terkenal kan dia. Iya. Nah, sebelum dia menjadi terkenal, dia menjadi Manusia biasa. siswa biasa, sekolah seperti kita, kuliah seperti kita, barulah dia menjadi Jungkook BTS yang terkenal. Nah, isinya sebelum ini adalah orientasinya, isinya latar belakang dari tokoh. Lalu yang kedua ada apa? Peristiwa penting. Peristiwa penting itu isinya apa saja? Kejadian utama, hal menarik, hal mengesankan, mengagumkan, serta mengharumkan. Baik, terima kasih Doni. Nah, peristiwa penting ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun secara urut, kronologi yang disusun secara urut. Nah, kejadian-kejadian menarik, balik lagi, kejadian-kejadian menarik saat sebelum jadi Jungkook BTS ini itu apa? Lalu yang mengagumkan dari Jungkook BTS ini apa? Lalu yang mengesankan dari Jungkook BTS ini apa? Itu isi dari peristiwa Penting. Yang ketiga ada apa? Reorientasi. Isi reorientasi ini apa, Nana? Simpulan. Simpulan ya. Nah, simpulan ini reorientasi ini berisi pernyataan simpulan. Nah, reorientasi ini bersifat objektif, Nana. Dia tidak harus ada di dalam teks biografi. Tetapi jika ingin dituliskan oleh penulis di dalam teks biografi tersebut tidak apa-apa. Maka ini disebut ini objektif. Oke? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Kayak mana Bu reorientasi tadi Bu? Reorientasi ini seperti ini, komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks, namun ini bersifat objektif. Ditulis pun tidak apa-apa, kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada keharusan untuk menulis reorientasi di dalam teks biografi itu. Berarti nggak wajib ya Bu? Iya, tidak wajib Doni. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, selanjutnya Ibu siapa yang mau bacakan ciri-ciri teks biografi? Maria Bu. Oke, Maria, tolong dibacakan nak. Baik Bu. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, memiliki isi kisah atau perjalanan hidup sesuai fakta. Yang kedua, ditulis dalam bentuk narasi. Ketiga, memiliki alur. Keempat,
menceritakan teladan tokoh agar bisa dicontohkan oleh pembaca. Yang kelima, menekankan struktur orientasi, kejadian atau informasi atau peristiwa penting dan reorientasi. Yang keenam, memiliki pola pengembangan teks kronologis. Yang ketujuh, karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ciri-ciri teks biografi yang pertama itu adalah memiliki kisah hidup yang menarik dan sesuai fakta. Maksudnya di sini adalah jika kita mengidolakan seseorang, lalu kita ingin menulis teks biografi dari orang tersebut, dari orang yang kita idolakan tersebut, itu harus memiliki kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang bukan hanya menarik, tapi harus sesuai dengan fakta. Memang benar itu yang terjadi kepada tokoh tersebut yang ingin kita tulis. Tidak boleh dibuat-buat, karena jika dibuat-buat itu akan memberikan berita-berita yang tidak bagus ya, Nana ya. Hoax. Lalu yang kedua itu ditulis dalam bentuk narasi. Teks biografi ini harus ditulis dalam bentuk narasi, dalam sebuah kalimat, misalnya masa kecilnya seperti apa, lalu masa pendidikannya itu seperti apa, lalu karirnya itu seperti, perjalanan karirnya itu seperti apa, itu harus dijelaskan secara rinci terhadap tokoh yang ingin kita tulis itu. Lalu itu memiliki alur, dia harus jelas alurnya dari awal ke masa kecilnya, lalu dia besarnya seperti apa, dia sekolahnya seperti apa, sampai dia menjadi Jungkook BTS yang sekarang. Itu harus jelas alurnya seperti apa. Berarti gak boleh buat alurnya kayak maju mundur gitu atau yang campuran gitu. Tidak boleh Doni, pokoknya dia harus alur maju terus. Gak boleh alur mundur, gak boleh alur maju mundur. Lalu menceritakan teladan tokoh agar dapat diteladani oleh pembaca. Nah, Ibu, di sini sekalian sudah jelas tahu ya bahwa jika seorang tokoh itu ya harus bisa diteladani, baik dari dalam hal apapun. Doni, Ibu mau tanya apa sih yang kamu contoh dari si Jungkook BTS itu? Dia tuh Bu berani tampil Bu, bisa dance, bisa nyanyi kayak gitu Bu. Jadi Doni harus berani tampil ya? Iya Bu. Iya. Nah seperti itu, ya itu harus ada teladan yang dia terima dari si Jungkook BTS ini. Lalu mendekatkan struktur orientasi kejadian informasi peristiwa penting dan reorientasi, itulah tadi struktur yang Ibu katakan ya, Bu. Itu harus ada di dalam sebuah teks biografi. Memiliki pola pengembangan teks kronologis, ya seperti itu, harus ada kejadian-kejadian yang menarik, kejadian-kejadian yang bisa menjadi contoh untuk para pembacanya. Lalu karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung dan tidak langsung. Baik, Ibu akan memberikan kalian ngantuk ya? Ngantuk ya, tapi Ibu tidak ada game hari ini. Ibu akan membagikan teks biografi dari Bapak B.J. Habibie. Nah, Ibu bagikan dulu. Tolong Verma tolong kelompok atau individu dulu ya. Makasih Verma. Bu nggak cukup, jadi berkelompok aja. Sebentar ya Rena, nanti akan ada bagian yang duduk kelompok ya. Bu maksudnya apa nih Bu? Satu gini. Iya sebentar ya. Untuk yang teksnya terbagi-bagi, nanti tolong minta sama teman sebelahnya karena Ibu tadi tidak sempat ngeprint sebanyak itu, oke? Minta maaf ya. Nanti tolong disatuin sama teman-temannya. Sudah dibagi Verma? Sudah Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Nah, Ibu mau kalian coba untuk mencermati bagian-bagian di dalam teks biografi itu. Coba kalian cermati bagian-bagian yang ada di dalam teks biografi itu, lalu kalian temukan pokok informasi yang terdapat di teks biografi itu dan kenali karakter unggul dari teks biografi itu. Nanti Ibu minta satu orang buat maju. Kalian bakal dapat jajan. Kalau kalian bisa menjawab.
Ya, anak-anak tolong dikerjain, Bu kasih kira-kira 5 menit. Oke, 5 menit cukup? Cukup. Cukup tidak? Cukup. Intan 5 menit cukup nak? Cukup ya, berarti nanti Intan yang maju ya. Oke, dicari ya. Apa Bu tadi tulisnya Bu? Itu mengemukakan pokok informasi yang terdapat dalam teks biografi, lalu menemukan karakter unggul. Apa yang patut diteladani dari si Bapak B.J. Habibie ini? Siap-siap kau Intan. Coba dicari ya. Kalau ada yang tidak bisa, ditanya sama Ibu, oke? Apa ada yang bingung? Intan ada yang bingung nak? Rosida, Rini ada yang mau ditanya? Firman ada yang mau ditanya nak? Selfie? Soalnya kenapa? Kok matanya merah nak? Lampu ya. Isma lah. Mau tanya dapat ibu. Iya boleh. Apa berdiri apa nak? Ini Bu. Kayak gini Bu, ini. Baik, ada yang bisa jawab? Maria Bu. Maria mau jawab yang mana nak? Sikap yang diteladani dari Bapak B.J. Habibie. Habibie. Sikap yang bisa kita teladani itu yaitu sikap jujurnya Bu, karena beliau ini mampu dengan tegas menolak orang-orang yang ingin kong kali kong atau apa ya, mau memanipulasi gitu Bu. Nah, ini merupakan hal yang perlu diterapkan oleh banyak orang karena jujur sekarang ini kurang di pemerintah sekarang ini. Itu saja? Iya, Baik, terima kasih. Maria dapat hadiah. Yeay. Tepuk tangan untuk Maria nak. Terima kasih Bu. Mau sama Maria. Jawab pertanyaan Sonya. Jika ingin. Makanya kamu jangan tidur dong di belakang Sonya. Apa yang di sini? Baik, ada lagi yang mau dijawab? Ada Bu. Siapa? Ada Bu. Saya. Oh, siapa? Rosida dulu. Rosida mau jawab apa? Ini yang perlu diteladani dari Presiden B.J. Habibie. Oke, baik. Apa itu Rosida? Presiden B.J. Habibie terus bekerja keras dan pantang menyerah dalam meraih tujuannya. Sikap inilah yang membawa B.J. Habibie dalam kesuksesan semasa hidupnya, mulai dari berjuang menjadi Presiden Republik Indonesia selama 517 hari hingga menciptakan pesawat terbang yang luar biasa dan Baik. canggih. Terima kasih Rosida. Rosida tadi kan sudah dijawab sama Maria tadi pertanyaan Ibu Rosida. Makasih sudah menjawab ya. Rosida terima kasih banyak ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya siapa? Oke, Rena silakan. Informasi yang terdapat pada teks biografi ini, Bapak B.J. Habibie memiliki julukan Bapak Teknologi Indonesia. Ia memiliki hidup inspiratif, yaitu tidur hanya 4 jam. Menurutnya hal itu membuat ia menjadi B.J. Habibie yang sekarang. Baik, terima kasih Rena. Ini Rena ya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
terdapat di dalam teks biografi itu dan apa yang bisa diteladani dari seorang Bapak B.J. Habibie. Baik, tolong tugas. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu adalah buat kelompok dalam satu, buat kelompok 4 orang dalam satu kelompok. Lalu Ibu akan membagikan LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan nanti di ke belakangnya. Iya, Bu. Nah, Ibu mau setiap kelompok mengerjakan jawaban dari hasil diskusinya itu di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, itu Ibu mau minggu depan akan kalian presentasikan di kelas pada minggu yang akan datang. PR ya Bu? Ya, ini tugas di rumah untuk kelompok ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Ibu mau kalian mengerjakannya bersama-sama. Nanti jika ada anak teman-teman kalian yang mungkin tidak ikut mengerjakan bisa kabari Ibu. Nanti Ibu yang akan mengurangi nilainya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, pembelajaran hari ini Ibu mau siapa? Ibu ada jajanan lagi satu lagi. Untuk ini yang gongnya karena dapat coklatnya satu lagi. Ibu mau siapapun yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Baik, Doni. Silakan, Doni. Jadi Bu, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks biografi kita bisa meneladani karakter unggul sang tokoh melalui pengalaman atau kisah hidupnya. Dengan membaca teks biografi kita bisa lebih mengenal sang tokoh lebih dalam melalui riwayat hidupnya. Biografi dapat menjadi petunjuk mengenai hal-hal yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Tujuan dari membaca teks biografi sendiri yaitu untuk mengenal tokoh dan mengetahui pemikiran dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi segala masalah dalam hidupnya. Kemudian manfaat membaca teks biografi antara lain mengenal tokoh secara mendalam, menjadi teladan bagi pembaca, memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca, menghargai dan menghormati tokoh sesuai dengan perjuangannya, dan mengajak pembaca untuk berpikir. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Doni. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perlakuan Ibu kepada